Bagian dalam revolusi itu lu akan ditinggalkan jadi sampah di masyarakat. Dan sekarang aja lu udah nggak bisa beli rumah. Gimana nanti? Ya akan tambah mahal. Karena dengan adanya COVID 2020, percetakan uangnya nyala. Ini banyak yang nggak paham efek dari percetakan uang. Kalian cuma pikir percetakan uang itu ke inflasi. Tapi menurut gua ya, ini secara makroekonomi ini yang lebih parah dari inflasi adalah ketika uangnya dicetak, itu akan mengalir ke orang yang lebih punya duit. Oke? Paham nggak? Contoh, uang dicetak, ya kan? Stimulusnya di US, orang beli saham. Saham yang punya siapa? Ya orang-orang Elon Musk lagi yang tambah kaya. Dengan mereka tambah kaya, mereka beli aset. Ya, mereka beli aset keras, yaitu properti biasanya. Mereka dapat uang dari ngerampokin capital market dari orang-orang miskin. Uangnya dipakai untuk dibelikan properti yang banyak. Properti harganya skyrocket. Jadi itu bukan cuma debasing currency secara inflasi, CPI. Enggak, teman-teman. Ya. Ini bukan cuma soal angka inflasi yang kalian harus paham. Tapi ini adalah ketika gaji lu nggak naik, tapi aset kelas naik. Itu mampus. Kenapa itu mampus? Nah ini gue udah mulai masuk ke bagian satu nih yang gue pengen bahas, yaitu sistemnya seperti apa. Ketika gue bilang tadi gaji lu itu nggak naik tapi aset lu naik, orang contoh ya, gue punya properti. Kalau gue punya properti yang gue sewakan, apa yang gue pikir? Cuman satu, namanya yield. Ya gue bisa dapat berapa persen dari properti capital yang gue keluarkan. Gue punya rumah 1 M, ya kan? Pukul sederhana aja, 2,5%. Ya, gue at least mau yieldnya 2,5%. Masa gue mau 1% gitu kan? Sebenarnya nggak ada yang mau yieldnya 2,5%, tapi di Indonesia begitu ya. Kalau di Amerika bisa minimal 5% karena mereka nggak mau kalah sama depositonya. Tapi orang Indo kebanyakan bodoh kan. Jadi mereka properti 2,5% kebanyakan di sini. 1 miliar rumah itu bisa disewain, dikontrakin setahun tuh 25 juta. Jadi mereka itu ada persenan yang ada di otak mereka. Ini harus disewakan berapa? Rumah 2 miliar, ya kita sewakan 50 juta begitu. Kalian bisa cari aja di market yang memang begitu ya, 2,5%. Nah yield ini ya, orang yang tadinya gajinya UMR untuk kontrak yang 50 juta atau UMR lebih dikit kontrak yang 50 juta, itu ketika rumahnya jadi 3 miliar itu naik jadi 75 juta nanti. Jadi kontrakannya naik karena rumahnya apresiasi dan orang yang punya rumahnya minta yield. Nah ini jadi siklus kematian gue bilang ya. Otomatis itu menyebabkan rakyat tambah miskin. Jadi kalau umur 27, 28 disuruh menikah sama orang tuanya, terus kalau lu gak bisa beli rumah, ya lu gak akan, memang tidak akan bisa beli rumah. Paham gak? Karena zaman mereka sewa, naiknya gak begitu. Rumah gak naik dari 1 M sampai 3 M dalam waktu berapa tahun. Lama sekali, rumah cuma 100 juta dulu. Sekarang rumah 1 M lu cari di Jakarta itu di pinggir kali, di pinggir gang gitu. 1 M tuh dulu bayangan orang, itu rumah kayak di sinetron. Enggak teman-teman. 1 M tuh rumah di pinggir gang di sini. Ya, you get fucking nothing dengan 1 M. Itu uang yang gak ada artinya di Jakarta. Kalian harus paham, ini arah dunia ini ke sana. Nanti rumah 5 M itu rumah di pinggir gang. Dan lu bingung gitu, kenapa gue miskin gitu. Karena lu gajinya UMR, rumahnya naik. Orang yang punya duit dari hasil inflasi itu, ya percetakan duit itu, orang yang dapat keuntungan dari itu, mereka buy up property, bikin kalian tambah miskin. Jadi mereka mau gimana? Ya itu hanya satu, itu cuma masalah tentang tempat tinggal, housing. Edukasi, ya edukasi kita dirusak lah, gue bilang.